Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Nur Yakin Mada Channel. Sobat matematika semuanya, pada video kali ini saya akan membahas materi tentang integral. Sini karena pembahasan tentang integral itu cukup panjang, cukup banyak pembahasannya. Jadi nanti pembahasannya saya bagi dalam beberapa video. Untuk video yang pertama ini, kita bahas adalah tentang memahami integral sebagai sebuah anti turunan atau anti diferensial. Yang kedua yaitu tentang integral dari fungsi aljabar. Nah, untuk mempercepat waktu, baik kita bahas ini langsung ya, kita masuk pembahasan. Tapi sebelumnya saya ingatkan bagi Anda yang baru bergabung di channel saya, silahkan klik tombol subscribe di bawah dan jangan lupa klik loncengnya agar Anda selalu menerima pemberitahuan setiap kali saya mengupload video terbaru dari saya, dan jangan lupa klik like-nya. Baik, kita mulai ya. Untuk bahasan yang pertama yaitu tentang memahami integral sebagai sebuah anti turunan. Kita mulai. Pada materi sebelumnya, yaitu materi tentang turunan, kita sudah membahas ya, kalau misalkan ada sebuah fungsi namanya fungsi fe, kita beri nama fungsi fe yang kayak gini. Ini adalah fungsi fe, kemudian kita diminta untuk mencari f aksen e ya. Dicari f aksen e, maka di sini kita menggunakan rumus turunan, ya. Menggunakan rumus turunan atau diferensial. Nah, sedangkan kalau dibalik, yang diketahui adalah f aksen e, kemudian dicari fe, yang kita gunakan adalah rumus integral. Gitu ya. Nah, untuk notasi integral secara umum seperti ini. Integral, ya. Integral tanda seperti ini. Ini bacanya adalah integral dari f aksen e de itu adalah fe, ya. Dengan tanda ini adalah notasi dari integral, sedangkan f aksen e ini adalah sebagai integran atau fungsi yang diintegralkan. Yang selanjutnya, misalkan saya punya fe 3x pangkat 2. Coba kalau kita cari turunannya atau f aksen x-nya, maka hasilnya adalah 3x kuadrat, 3 kali 2 berarti 6x, ya, sesuai dengan rumus turunan atau diferensial pada materi yang sebelumnya. Tapi kalau yang kita ubah fx-nya itu menjadi 3x pangkat 2 ditambah 18, gitu, misalkan. Bagaimana turunannya atau f aksen x-nya? F aksen x-nya kan adalah 3x kuadrat, kalau diturunkan adalah 6x ditambah 18 berarti turunannya adalah 0. Jadi jawabannya tetap 6x. Nah, kalau untuk fx sama dengan 3x kuadrat dikurangi 100 misalkan, ya, maka f aksen x-nya tetap 6x. Kalau fx sama dengan 3x kuadrat ditambah akar 71 misalkan seperti ini, maka f aksen x-nya tetap 6e. Sedangkan fx sama dengan 3x kuadrat ditambah 3x kuadrat ditambah c, dengan c-nya adalah konstanta, berapapun konstantanya, konstanta sebarang ya, maka f aksen x-nya tetap 6x, ya. Ini tadi fx diketahui, kita diminta untuk mencari f aksen e. Nah, sementara integral tadi adalah kebalikannya, ya. Jadi kalau dari sini misalkan kita balik tadi 6x ini yang kita adalah f aksen e, kita diminta untuk mencari fx. Nah, berarti integral dari 6e itu dx hasilnya adalah sama dengan 3x pangkat 2. 6x ini diintegralkan 3x pangkat 2, plusnya plus c. Yang ini 6x ada tambahnya belakangnya, ada konstantanya, ada konstanta dan seterusnya.
ya. Nah, sementara kalau 6x sendiri diintegralkan, hasilnya berapa? 3x pangkat 2 ditambah berapa? Ya, kan belum jelas, jadi ditambah berapanya belum tahu gitu ya. Nah, ini disebut sebagai A, makanya dinyatakan ditambah C. C-nya adalah sebuah konstanta. Berapa nilai konstantanya? Konstanta bisa akar 71, bisa negatif 100, bisa 18, bisa 0, bisa negatif 72, negatif 1 juta, dan seterusnya. Oke, jadi konstantanya bisa berapapun. Gitu ya. Oke, seperti ini. Jadi kalau diketahui turunannya atau 6x-nya, kita diminta mencari fx aksennya, kita diminta untuk mencari fx, berarti kita menggunakan rumus turunan. Oke, itu makanya kenapa integral disebut sebagai sebuah anti turunan atau anti diferensial. Baik teman-teman, pembahasan yang kedua yaitu tentang integral dari fungsi aljabar. Nah, yang pertama kita bahas di sini adalah bagaimana sih rumusnya integral itu, gitu ya. Jadi rumusnya seperti ini. Kalau saya punya integral dari x pangkat n dx, nah dx di sini juga menunjukkan bahwa variabel yang kita gunakan nanti adalah x, ya. Kalau di sini saya ganti dengan dn, berarti variabelnya nanti adalah n, dari fungsi itu adalah n, gitu ya. Ya, kalau integral dari x pangkat n dx, nanti hasilnya adalah 1 per n plus 1 x pangkat n plus 1 plus c. Ya, cuma seperti itu. Jadi tetap di belakangnya ada c seperti yang kita bahas sebelumnya tadi. C-nya berapa? C-nya adalah konstanta berapapun. Bisa mungkin nilainya nanti berapapun. Ya. Oke, contoh. Pertama, misalkan integral dari 18 dx, nilainya berapa? Integral dari 18 dx. Nah, kalau ini misalkan kita gunakan rumus yang di atas ya, rumus yang diketahui ini, maka sini seharusnya adalah ada x pangkat n-nya, ada variabelnya gitu ya. Nah, ini 18 itu kan boleh kita tulis integral dari 18 x pangkat 0 dx, gitu ya. Sebenarnya ada seperti itu. Jadi x pangkat 0 itu kan 1, 18 kali 1 tetap 18. Oke, jadi sekarang bentuknya sama seperti yang dari rumus ya. Hasilnya adalah 18 dikali 18 nya kita tulis dulu, 0 nya kita sesuai dengan rumus, berarti n nya ini adalah 0, berarti 1 per 0 ditambah 1 x pangkat 0 ditambah 1 ditambah c. Hasilnya adalah 18 kali 1 per 1 x pangkat 1 ditambah c. Kita sederhanakan, hasilnya adalah 18 x ditambah c. Oke, seperti itu untuk contoh yang pertama. Berikutnya kita bahas untuk contoh yang kedua. Oke, contoh yang kedua, integral dari misalkan 8x pangkat 2 dx ya. Integral dari 8x pangkat 2 dx, berarti hasilnya adalah 8 dikali 1 per n nya adalah 2 ditambah 1 x pangkat 2 ditambah 1 ditambah c, berarti 8 kali 1 per 3 x pangkat 3 ditambah c. Itu hasilnya adalah 8 per 3 x pangkat 3 ditambah c. Oke, selesai untuk contoh yang kedua. Kita lanjut untuk contoh yang ketiga. Oke, integral dari 2x akar x dx. Oke, kalau seperti ini bagaimana? Nah, karena kita rumusnya tetap satu itu, berarti kita ubah bagaimana caranya untuk akar ini berubah menjadi bentuk pangkat. Ya, kita ubah dulu. Hasilnya adalah integral 2x. Diingat kalau x saja itu hasilnya adalah sama dengan x pangkat 1 dikali kalau akar x, kita ingat kembali bentuk akar ya. Jadi akar dari akar pangkat a dari b pangkat c itu sama dengan b pangkat c per a.
Ya, ini kita gunakan lagi di part ini. Ya, materi kelas 10 dulu. Oke, berarti hasilnya ini sama dengan akar X ini kita ubah menjadi X pangkat, karena ini ada 1, kalau tidak ada pangkatnya sama dengan 1. Kemudian akar di sini tidak ditulis, berarti nilainya 2. Berarti akar X sama dengan X pangkat setengah dx. Hasilnya integral dari 2x pangkat. Kita ulangi lagi materi kelas 10 juga, sifat bentuk perkalian. Ya, kalau ada x atau x pangkat a dikali x pangkat b, hasilnya adalah x pangkat a ditambah b, gitu ya. Jadi di sini x pangkat 1 dikali x pangkat setengah, hasilnya adalah x pangkat 1 setengah, atau bisa kita tulis 3/2 dx. Nah, tadi kita belum menghitung integralnya ya, baru mengubah bentuknya saja. Soalnya berubah menjadi ini. Nah, sekarang kita integralkan. Hasilnya sama dengan 2 dikali 1/3/2 ditambah 1 x pangkat 3/2 ditambah 1 ditambah c. Ingat, ini pasti sama ya, n plus 1 ini n plus 1 juga, gitu ya. Berarti hasilnya adalah 2 dikali 1/3/2 ditambah 1, itu kan berarti 3/2 ditambah 2/2, berarti 5/2 x pangkat 5/2 ditambah c. Hasilnya adalah 2 dikali 1 dibagi 5/2 adalah 2/5 x pangkat. Kalau 5 dibagi 2, hasilnya adalah 2,5 ya. Itu dalam bentuk campuran aja lebih mudah. 2,5 ditambah c. Hasilnya berarti 2 kali 2 4/5 x pangkat 2 kali x pangkat setengah ditambah c. Kita kembalikan bentuk awal, bentuk soal, berarti x pangkat 2 akar x plus c. Ini jawabannya. Oke, kita lanjut ke contoh yang keempat, contoh yang terakhir nih ya. Contoh yang keempat kita pakai bentuk pembagian. Kalau ada integral dari 3/x pangkat 5 dx, misalkan seperti ini. Nah, kasus ini bagaimana? Sama halnya contoh yang sebelumnya, kita ubah dulu bentuk pangkat yang bentuknya seperti yang ada di rumus, gitu ya. Kita ubah, berarti kita pakai sifat ini. Kalau ada a pangkat negatif n, itu hasilnya sama dengan 1/a pangkat n, gitu ya. Ini materi kelas 10 dulu. Ya, berarti di sini kita ubah dulu bentuknya, integral dari 3x pangkat negatif 5 dx, ya. Hasilnya berarti sama dengan 3 dikali 1 per n-nya kan negatif 5, berarti negatif 5 ditambah 1 x pangkat negatif 5 tambah 1 ditambah c, sama dengan 3 dikali 1 per negatif 5 ditambah 1-nya berarti negatif 4 x pangkat negatif 4 ditambah c. Hasilnya berarti negatif 3/4 x pangkat negatif 4 ditambah c. Kita kembalikan bentuk jawaban seperti bentuk soal lagi, karena pangkatnya negatif, berarti ketemu negatif 3/4 x pangkat 4 ditambah c. Gitu ya. Cukup jelas ya. Silahkan dipelajari lagi, diulang-ulang videonya kalau perlu, kalau masih belum bisa dipahami. Semoga bermanfaat. Ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.